Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal reading saya yang berjudul Sementoblastoma berhubungan dengan molar primer kedua, di mana ini merupakan laporan kasus yang tidak biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Gigi Sinta Amini Prativi, SPRKG selaku pembimbing saya dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, langsung saja. Sementoblastoma adalah tumor atau neoplasma jinak yang bermanifestasi sebagai pertumbuhan bentuk bulbus sementum yang berkembang di sekitar akar dan bagian atas akar gigi yang tumbuh secara perlahan. Ciri lainnya adalah pada pinggiran lesi, kolom ataupun ruang menyebar dari jaringan yang tidak mengalami mineralisasi, di mana semua kasus ini terhubung ke akar gigi yang terlibat atau yang terkena. Lalu gejalanya biasanya timbul dengan rasa sakit dan pembengkakan dikarenakan adanya ekspansi tulang. Lalu untuk epidemiologinya, sementoblastoma ini merupakan tumor odontogenik jinak yang hanya terjadi 1% dari 6,2% dari semua tumor odontogenik. Lalu lebih sering terjadi pada pria daripada wanita usia 12 hingga 65 tahun. Lalu sering ditemukan pada gigi permanen mandibular, regiopremolar, dan molar, di mana ini menyerang orang dewasa muda pada dekade kedua dan ketiga kehidupan. Lalu untuk etiologinya, sementoblastoma ini sebenarnya masih belum diketahui etiologinya. Tapi ada beberapa teori menurut beberapa sumber yang saya dapat, itu bisa terjadi karena reaksi terhadap iritasi, lalu trauma, lalu infeksi tingkat rendah, ketidakseimbangan endokrin, kekurangan vitamin, dan latar belakang sistemik. Lalu di sini saya akan bahas bahwa salah satu penyebabnya adalah pada masa pertumbuhan, di mana sebagian besar terbentuk selama tahap perkembangan gigi. Lalu tumor dihasilkan oleh perkembangan abnormal dari folikel gigi saat tumbuh berkembang. Lalu sementoma tidak diproduksi dengan cara ini, terbentuk sebagai tambahan dan bukan sebagai pengganti gigi yang berkembang secara normal. Lalu pada saat pembentukan folikel, di mana sementum ini tahap akhir dari perkembangan gigi, terbentuklah organ enamel dan papila gigi. Pada saat ini gigi berkembang secara normal dan kemudian sementoma ini berkembang baik pada apikal gigi atau membran periodontal yang mengelilingi organ enamel dan papila gigi. Lalu membentuk sementoblastoma di sisi akar dan osteoblast bagian alveolar berasal dari mesenkim yang sama. Lalu sementum pada tulang itu akhirnya beralih ke pusatnya sehingga hanya selaput tipis membran periodontal yang ada. Kesamaan ini menjelaskan perbedaan dalam klasifikasi struktur tumor pada apikal yang membentuk sementum dan ciri khasnya pada trabekula yang bervariasi dari sementum primer hingga pada osteosementum dan tulangnya. Lalu untuk gambaran radiografisnya yaitu pada lokasi yaitu massa besar seperti sementum yang melekat pada akar gigi permanen yang erupsi. Lalu untuk batasnya itu jelas terkortikasi yang dikelilingi oleh pita radiolusen atau halo. Lalu untuk struktur internal lesi, radiolusen dan radioopak campuran, di mana sebagian besar struktur internalnya itu adalah radioopak. Lalu pola yang dihasilkan adalah amorf dan pola roda. Lalu kepadatan massa biasanya mengaburkan outline akar dan tambahan lainnya termasuk bisa resorpsi akar, hilangnya garis akar, invasi saluran akar, perluasan tulang, perpindahan dan keterlibatan gigi yang berdekatan, erosi kortikal, dan penghapusan ruang ligamen periodontal. Untuk gambaran histologisnya, itu terdiri dari jaringan lunak dan jaringan ikat, di mana terdapat banyak garis reversal pada bagian trabekular dan terdapat giant cell yang berinti besar yang banyak. Lalu sering bertambah waktu, dapat berubah menjadi sementum, lalu tidak berubah, atau tetap menjadi sementoblastoma dan fibroma dalam waktu yang lama atau tidak terbatas, lalu dapat berubah menjadi tulang. Lalu untuk laporan kasus saya, laki-laki atau anak-anak berusia 10 tahun yang dibawa ke Departemen Bedah dan Mulut. Lalu keluhan utamanya itu terdapat nyeri dan pembekakan gigi kiri bawah yang terjadi selama 2 bulan. Anak ini mengeluh terdapat rasa sakit yang tumpul, tidak menyebar dan intermiten. Lalu tanda klinisnya pada gigi molar pertama rahang bawah, terdapat pembengkakan tunggal, kecil, keras, tidak lembut dengan penutupan vestibulum bukal, jadi vestibulum bukal itu tidak terlihat lagi. Dengan ciri lain yaitu gigi tidak terdapat karies, gigi vital, dan tidak lembut, tidak ada mobilitas gigi, tidak ada cairan bernanah, dan kebersihan mulut itu sangat baik. Lalu untuk laporan kasus, di sini dapat dilihat radiografinya,
yang akan saya berbesar. Di sini dapat dilihat terdapat lesi yang menunjukkan massa radio opak yang berukuran 1 sampai 1,5 cm yang melekat pada akar mesial molar kedua mandibula kiri primer ditandai dengan baik oleh halo radiolusen. Di sini polanya terlihat seperti pola roda. Temuan klinis dan radiografi yang diamati mengarah pada diagnosis sementara yaitu sementoblastoma jinak. Lalu pasien direncanakan untuk operasi pengangkatan tumor bersama dengan ekstraksi gigi molar yang terkait di bawah anestesi lokal. Pada saat operasi, lesi dapat dengan mudah dibedakan dari tulang normal dan tidak dan diangkat bersama dengan gigi. Spesimen dikirim untuk dilakukan pemeriksaan histopatologis untuk konfirmasi diagnosa. Untuk pemeriksaan histologis hasilnya terdapat trabekula padat dari semen seragam yang dipisahkan dari sementoblastoma yang berbentuk bulat, di mana sel ini memiliki nukleus vesikular yang besar, nukleus yang menonjol, jumlah sitoplasma yang moderat, tidak ada bukti atipia seluler, tidak terdapat gambaran mitosis, lalu pinggiran yang halus. Lalu pada pasca perawatannya terdapat diagnosis akhir yang dikonfirmasi yaitu sementoblastoma jinak. Lalu pasien dipanggil kembali untuk pemeriksaan tindak lanjut reguler, didapatkan hasil yang normal dan memuaskan. Lalu di sini perlu dibahas bahwa menurut Dewi pada tahun 1927, sementoblastoma merupakan tumor yang tumbuh lambat dan jinak yang timbul dari sementoblast meskipun telah ada laporan perilaku agresif. Dan di sini saya mendapatkan teori-teori bahwa sementoblastoma ini sebagian besar terlihat pada usia muda pada dekade kedua dan ketiga kehidupan mereka. Lalu Ulumansky melaporkan bahwa hampir 3/4 dari pasien berusia di bawah 30 tahun. Lalu tumor ini menunjukkan kecenderungan yang sedikit lebih tinggi untuk wanita. Lalu hanya 14 kasus yang terkait dengan gigi primer sejauh ini dilaporkan. Dan dalam setengah kasus, molar permanen pertama ini terlibat. Sedangkan kasus ini lesi dikaitkan dengan molar kedua mandibula primer. Lalu pasien pria berusia 10 tahun. Yang berarti sangat langka dan tidak biasa. Lalu berdasarkan literatur, di sini saya temukan terdapat 3 diagnosa banding ataupun diferensial diagnosis yang sangat mendekati pada kasus ini, seperti hipersementosis, periapikal osteodysplasia, dan osteoblastoma. Di mana di sini terdapat persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat di tabel. Nah, kebanyakan pada lokasi lesinya pada bagian apikal, lalu lesi sklerotik dan ekspansi tulang. Lalu perbedaannya baik itu asimptomatik dan simptomatik dan lokasinya yang berfusi dengan akar dan lokasi pada kavitas medula. Lalu untuk perbandingan literatur, diagnosa sementoblastoma ini dapat ditegakkan apabila lesi melekat pada akar gigi. Lalu secara kasar, sementoblastoma ini terlihat seperti bulat hingga oval. Lalu jaringan keras yang terklasifikasi dengan baik mengelilingi akar gigi yang terkena. Lalu secara mikroskopis, tampak seperti sementum yang dikelilingi dengan jaringan ikat. Lalu untuk perbandingan baik literatur dan kasus, pada literatur biasanya itu pasien mengeluhkan sakit dan bengkak, tapi bisa juga tidak bergejala. Sedangkan pada kasus ini, pasien mengalami nyeri dan bengkak pada gigi mandibular molar bawahnya. Lalu secara radiografi, massa radiografi terbatas yang didefinisikan dengan baik, yang bersesuaian dengan akar yang resorpsi dan dikelilingi oleh pinggiran radiolusen yang tipis. Sedangkan pada kasus ini terdapat massa radio opak melekat pada akar mesial molar kedua mandibula gigi primer. Sedangkan untuk dampaknya, pada literatur itu bisa menyebabkan cacat rahang dan perpindahan gigi yang berdekatan. Sedangkan pada kasus ini, dia menyebabkan delay eruption pada gigi permanen yang akan tumbuh di bawahnya. Lalu untuk diskusinya, karena sementoblastoma ini adalah neoplasma jinak sejati dengan potensi pertumbuhan yang tidak jelas, perawatan harus sepenuhnya menghilangkan lesi bersamaan dengan ekstraksi gigi yang terkait, diikuti dengan kuretasi yang menyeluruh atau osteotomi perifer dapat dilakukan. Nah, perlu diingat bahwa sementoblastoma memiliki prognosis yang baik jika eksisi lengkap dan pencabutan gigi terkait itu dilakukan. Sedangkan dengan pengangkatan gigi yang tidak lengkap, rekurensi dapat terjadi dan paling tinggi terjadi pada mereka yang dirawat dengan hanya kuretase. Dalam kasus ini, massa tumor dieksisi dengan pembedahan bersamaan dengan pencabutan gigi yang terkait, yaitu gigi molar. Lalu, hasil yang memuaskan itu didapatkan tanpa kekambuhan, maksudnya ditemukan dengan follow-up rutin pada pasien. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.